kita nih sebenarnya nih. Oke, jadi bakal ada materi tentang geological mapping virtual dari Yuda. Mungkin langsung aja Yud ya. Kan Yud, enggak langsung sampein. Oke. Bentar. Ini share screen-nya masih belum bisa nih. Belum. Oh, bentar. Beri, bisa nggak, Beri? Tuh, hostnya tuh Hamcu. Udah bisa. Aman. Udah. Oke. Mana ya ini? Semua aja deh. Udah kelihatan ya? Aman, Yud? Kelihatan Yud. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman SMIAGI semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Ditya Yuda Kencana. Saya dari Teknik Geologi Angkatan 2016. Jadi buat kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit lah kulit-kulitnya saja mengenai geological mapping atau pemetaan geologi. Seperti itu. Oke, jadi pada dasarnya yang dinamakan dengan pemetaan geologi itu kita mempelajari gejala-gejala dan proses geologi yang ada di alam. Utamanya ada beberapa hal, diantaranya adalah bentuk muka bumi atau kita sebut sebagai geomorfologi, kemudian dari sudut pandang litologi atau sedimentasi atau stratigrafi, dan struktur yang ketiganya atau keseluruhannya itu nanti akan dirangkum dalam peta geologi. Inti dari pemetaan geologi adalah menghasilkan peta geologi, seperti itu. Oke, nah ada beberapa komponen, diantaranya adalah pra-mapping, saat mapping dan pasca mapping. Pra-mapping ini pada dasarnya kita menyiapkan beberapa analisis, beberapa hal yang nantinya akan berguna ketika dilakukan mapping. Nah, di sini disebutkan kegiatan pra-mapping itu diantaranya adalah analisis geomorfologi. Itu yang paling utamanya, yaitu dengan melihat pola kontur, pola dam, dan lain sebagainya. Kalau ada data foto udara, digunakan foto udara. Kemudian menyimpulkan satuan geomorfologi pra-mapping yang nanti akan diperbaiki setelah mapping. Kemudian fitur-fitur geomorfologi yang lain. Nanti dijelaskan lebih detail ini. Oke, ini adalah contoh peta kontur dari suatu lapangan di Karangsambung. Kita akan berbicara sebelum kita mapping, yang biasa dilakukan adalah analisis peta kontur atau geomorfologi. Nah, ada beberapa hal yang penting untuk analisis geomorfologi, diantaranya yang pertama adalah kita menentukan mana kontur yang rapat, mana kontur yang renggang, yang nantinya akan implikasinya itu kepada litologi ataupun struktur. Jadi secara sederhana bahwa kontur yang rapat akan berhubungan dengan batuan yang keras, sementara kontur yang renggang itu akan berhubungan dengan batuan yang lunak. Itu dulu. Oke, jadi yang pertama di sini adalah nah ini dia, analisis pola kontur. Yang rapat biasanya litologi keras, yang renggang litologi lunak. Artinya, nanti, sebentar. Nah, artinya, nanti ketika kita melihat, kalau kita lihat di sini, ini adalah pola kontur yang keras, pola kontur yang rapat dibandingkan dengan bagian sini. Lah, artinya ada perbedaan litologi antara bagian yang kontur rapat ini dengan kontur yang renggang ini. Dan ini bisa menjadi deterministik nanti ketika pembuatan peta geologi. Itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus analisis yang namanya scarp slope dengan deep slope. Jadi scarp slope itu adalah sederhananya adalah arah dari lereng, yang mana kalau dilihat dari pola kontur adalah dari pola kontur yang rapat, artinya dia jaraknya pendek.
maksudnya gini, kita punya pola kontur yang rapat dan itu langsung ketemu kontur yang renggang. Artinya di sini kita berbicara scarp ataupun tebing di sini. Jadi ada, kalau kita punya punggungan seperti ini, kita akan punya dua sisi. Ada yang namanya scarp slope, itu adalah lerengnya, yang curamnya. Kemudian dan deep slope itu yang lebih landainya. Dan kalau kita lihat case di sini, kita akan punya scarp slope itu ke arah sana, ke arah utara. Ini utaranya ke atas ya, ke arah utara scarp slope-nya kurang lebih. Nah, kemudian kebalikan dari scarp slope itu adalah deep slope. Deep slope-nya tinggal kebalikannya aja. Nah, untuk pra-mapping ini biasanya dibuat analisis scarp slope atau deep slope, salah satunya saja. Gitu. Nah, deep slope itu akan menunjukkan kemiringan lapisan. Berarti scarp slope adalah kebalikan dari deep lapisannya. Oke, berarti kalau kita lihat dari pola kontur yang ini, kita akan punya pola scarp slope kurang lebih barat timur. Artinya, perlapisan di daerah sini kurang lebih akan menunjukkan arah barat timur strike-nya. Sehingga untuk mendapatkan variasi litologi, kita lakukan strategi pemetaan dari utara selatan. Kita pemetaan utara selatan, karena strike-nya kanan kiri nih, barat timur, maka kita untuk mendapatkan variasi litologi, kita melakukan pemetaan utara selatan. Seperti itu. Jadi, untuk pemetaan, kita targetkan membuat lintasan di sungai-sungai yang arahnya utara selatan. Karena tujuan kita adalah mencari batas satuan atau batas litologi. Dan perlu diperhatikan bahwa karena untuk poin nomor 1 ini pola kontur akan mencerminkan litologi keras dan lunak, artinya perbedaan litologi, perlu diperhatikan bahwa nanti ketika di lapangan, ketika di daerah yang pertemuan antara kontur rapat dengan kontur renggang itu perlu dilakukan observasi lebih teliti, karena di situ ada kemungkinan kita akan bertemu dengan batas litologi seperti itu. Oke, nah ini tadi mapping strateginya adalah utara selatan untuk mendapatkan variasi litologi. Dan yang keempat adalah biasa analisis kelurusan. Nah, analisis kelurusan ini ada beberapa implikasi. Yang pertama adalah dia bisa mencerminkan gejala struktur geologi, atau yang kedua adalah dia bisa mencerminkan perbedaan litologi di situ, dan lain sebagainya. Itu lineaments perlu diperhatikan. Gitu. Ini beberapa lineaments yang ditarik dari kelurusan sungai di sini. Kemudian di sini juga kelurusan pola kontur, kelurusan ini hanya sedikit saja. Nah, perlu diperhatikan di sini. Ini saya point out di bagian sini. Jadi kalau kita perhatikan, kita akan punya pola punggungan. Ini kan punggungan menerus nih. Dari sini sama sini kan sama. Tapi kalau diperhatikan dengan detail, bahwa di bagian tengah sini, kok bisa punggungan yang pola kontur yang sama, yang mana litologi yang kemungkinan sama, itu dipotong, dan strike-nya barat timur, itu dipotong oleh sungai yang utara selatan. Artinya sungai ini aneh kalau dia bisa memotong litologi yang sama dan dia tegak lurus dengan strike-nya. Itu aneh. Tapi di sini ada sungai yang memotong bukit ini gitu loh. Nah, di sini ada kemungkinan kita punya sesar atau gejala struktur. Itu perlu ditarik juga. Jadi analisis kelurusan itu tidak hanya cari pola kontur yang lurus, tapi apapun yang aneh dalam tanda kutip itu bisa dijadikan suatu kelurusan yang nanti akan diinterpretasikan apakah struktur atau perbedaan litologi. Seperti itu. Oke. Dan ini masuk ke bagian satuan geomorfologi dari pra-mapping. Sebelum apa kita membagi dulu. Yang pertama adalah yang berwarna kuning, yang saya definisikan sebagai satuan punggungan lipat tanah. Jadi untuk pembuatan satuan geomorfologi itu menggunakan morfogenetik. Artinya kita berbicara morfo, bentuk dari pola kontur ataupun dari hillside dam-nya, dan genetiknya. Dia apa gitu loh. Dan kalau kita lihat tadi kan disebutkan di awal, kita akan punya scarp slope yang seperti ini kan. Artinya di bagian sini dip-nya akan ke arah selatan. Di bagian sini dip-nya akan mengarah ke utara, di sini mengarah ke selatan. Artinya di bagian atas ini, di utara sini, kita akan mempunyai dip yang saling bertemu. Kita akan punya struktur syncline. Sementara di sini, kita akan mempunyai dip yang saling bertolak belakang. Kita akan punya anticline.
Artinya ini adalah suatu kompleks perlipatan. Sehingga didefinisikan secara genetik dia adalah lipatan. Dan kenapa dinamakan punggungan? Karena secara definitif ini rasio panjang banding lebarnya itu kalau tidak salah 1:3, sehingga dia sebagai punggungan. Sehingga didefinisikan sebagai satuan punggungan lipatan. Gitu. Kemudian, nah ini kalau kita lihat lebih detail, ini adalah pola-pola kontur yang renggang. Tapi di antara pola yang renggang ini kita punya pola melingkar seperti ini, seperti bukit terisolasi. Nah, ini secara pra-mapping kita definisikan sebagai satuan bukit terisolasi. Kita tidak tahu apakah itu fragmen ataukah intrusi atau apa, kita nanti cek di lapangan seperti itu. Kemudian ini adalah, kalau kita lihat ini pola kontur yang renggang, ini adalah lembahan, satuan lembah lipatan, secara genetik dia lipatan seperti itu. Dan ini ada pola kontur yang tidak jelas dalam tanda kutip. Nah, nanti bisa dilihat dari DEM-nya. Ini adalah didefinisikan sebagai satuan perbukitan kompleks. Karena kita tidak tahu. Nah, nanti atau metamorf, karena kebetulan secara nanti hasil pemetaan itu berhubungan dengan batuan metamorfik, khusus yang bagian atas ini. Jadi dari misalkan dari pra-mapping disebutkan hanya satuan perbukitan kompleks. Nah, nanti berubah, lihat litologi, oh ternyata perbukitan kompleks ini berhubungan dengan metamorfisme, dengan batuan metamorf. Jadi didefinisikan sebagai satuan perbukitan metamorf, seperti itu. Nah, setelah pemetaan, satuan diperbaiki dengan penambahan fitur seperti litologi ataupun struktur geologi. Gitu. Ini contoh penarikan kelurusan di lapangan yang lain. Penarikan kelurusan bisa pakai kontur, bisa pakai DEM, terserah mana saja yang lebih enak, lebih mudah. Ini di daerah gunung api, kita bisa definisikan beberapa hal. Selain kelurusan, kita juga bisa mendefinisikan circular features seperti ini. Dan kalau di gunung api ini sangat penting untuk mendefinisikan circular features karena berhubungan dengan pusat erupsi nantinya. Gitu. Tapi sebelum masuk ke mapping, saya akan bawa ke sini. Lihat ya. Ini adalah Demnas, ini peta Demnas yang menunjukkan lapangan yang sama ini di Karangsambung. Ini beberapa pola yang tadi dilihat, dan ini nih, kalau kita lihat ini kan punggungan yang lurus-menerus, terus kemudian belok dia ke sini, lurus-menerus tapi dia dipotong oleh sungai. Nah, kemungkinan ini pelurusan yang berhubungan dengan struktur, seperti itu. Yang pertama ini. Kemudian kalau kita lihat banyak pola-pola yang lain, ini lipatan tapi dia belok, ini kenapa bisa nih? Nah, ini kalau kita lihat, dia itu namanya lipatan yang plunging. Plunge, dia tidak seperti buku dilipat, dia tidak seperti buku dilipat yang seperti ini, tapi dia agak masuk ke dalam, seperti itu. Ini lipatan yang plunging, dan kalau kita lihat, bisa kelihatan 3D view-nya. Nah, ini nih, kalau bisa dilihat 3D view-nya, kita akan punya, kurang tinggi ya. Oke, kita akan punya, ini nih, kita punya kompleks, lipatan seperti ini, yang kemungkinan litologinya akan sama. Ini tadi yang disebut sebagai satuan punggungan lipatan. Kemudian kita punya lembah di antara keduanya. Jelaskan. Ini ada lembah. Kita punya lembah sebagai lembah lipatan. Kemudian kalau kita lihat tadi ada bukit-bukit terisolasi di antara lembah-lembah ini. Ada ini, bukit terisolasi. Ini juga ada bukit terisolasi. Di sini juga ada bukit terisolasi. Gitu. Nah, kalau kita lihat tadi yang dinamakan dengan perbukitan kompleks, itu ya ini. Lihat pola konturnya. Secara visualnya dia juga perbukitan yang kompleks, tidak jelas polanya. Seperti itu. Nah, ini bisa membantu kita untuk mendefinisikan litologi juga nantinya. Seperti itu. Makanya sangat penting analisis geomorfologi itu. Dan kalau kita lihat di sini nih, penting juga nih. Kita punya ini, sungainya arahnya ke sini nih, ngalirnya. Nah, dia ngalirnya kan ke sini. Tapi kenapa di sini dia belok instead of lurus? Nah, di sini ada penghalang kan. Nah, kita lihat di sini apa batuannya. Gitu. Kemudian yang kedua, ini kan sungai arahnya ke sini terus nih. Lurus arah ke sini. Dan secara logika ini juga sungai. Nah, sungai ini harusnya dia lurus ke sini kan. Kenapa dia malah seolah-olah berlawanan dengan arah sungai utamanya?
dia ngelawan arus ke atas. Ada apa di sini? Nanti dicek di sini itu ada apa. Hal-hal seperti itu yang penting buat dari analisis geomorfologi. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke pemetaan. Oke. Pemetaan yang pertama adalah kita datang ke lapangan, dan yang paling penting adalah kita mendefinisikan lokasi kita ada di mana. Nah, kita bisa pakai GPS ataupun kita menentukannya secara manual. Nah, ini yang gimana cara mendeterminasi posisi kita dari kompas dan peta, artinya secara manual. Dengan metodenya intersection, mungkin pernah diajarin juga. Jadi, intersection itu adalah kita yang mengetahui posisi kita dengan kita tahu 2 atau lebih titik. Biasanya adalah puncak gunung kalau yang biasa dilakukan. Oke, jadi yang pertama adalah bidik puncak gunung yang kita ketahui, artinya di sana tuh kita ada puncak gunung dan kita tahu itu adalah gunung apa. Gitu, yang pertama gitu. Misalkan kita tahu ada gunung Waturanda di situ. Kita bidik tuh dari posisi kita, entah posisi kita di mana, kita bidik, dapat berapa, kemudian di back azimut, back azimutnya ditambah atau kurangi 180 derajat, kemudian ditarik sudut back azimutnya itu dari titik tertinggi puncak Gunung Waturanda itu. Dapat garis di sini. Ini back azimutnya. Berarti kan back azimutnya dapat berapa nih? 270, dapat let's say 300 ya, 300 ke sana. Kemudian ada 2 titik, kita tahu Gunung Brujul misalkan. Back azimutnya berapa? Tambah atau kurangi 180. Tarik garis juga. Misal 330 nih. Dapat perpotongannya, itu adalah lokasi kita. Plot di situ. Di peta, di plot, kita lagi ada di situ. Dan di situ baru kita deskripsi selanjutnya. Yang kedua adalah deskripsi. Kita udah tahu nih posisinya di tempat tadi. Nah, di situ ada singkapan. Ketika di situ ada singkapan, kita deskripsi. Terlepas dari apapun peran kita, geologi struktur, geochemist, geothermalist, orang-orang hard rock atau mineral, ataupun soft rock, yang paling penting adalah deskripsi. Nanti mungkin bagian-bagian deskripsinya akan berbeda tiap sesuai dengan tujuan mapping kita. Nah, kalau pemetaan geologi umum, itu adalah deskripsi litologi, deskripsi litologi, struktur itu yang utama. Gitu. Oke, outcrop description followed by rock description. Jadi yang pertama dilakukan di lapangan, di outcrop itu adalah kita deskripsi dari outcropnya itu sendiri. Contoh, kita punya outcrop di sini. Outcropnya ini nih. Yang pertama ketika kita datang ke outcrop adalah mark location dulu di peta. Caranya bisa pakai GPS ataupun dari manual. Kemudian start scanning, kita lihat sekeliling singkapan itu, lihat aja dulu. Kemudian analisis dan kita ada poin apa nih yang menarik di sini. Gitu. Biasanya dilakukan dengan sketsa. Di sketsa, dan yang paling penting adalah bukan bagus jeleknya. Sketsa itu bukan bagus jelek, yang penting di situ kita mencerminkan fitur geologi yang ada di lapangan. Gitu, seperti di sini kita punya lipatan, kemudian lipatan ini kok potong-potong di sebelah sini. Makanya kita tarik sesar di sini, tarik sesar di sini, tarik sesar di sini. Gitu. Nah, ini biasa digambar, atau kalau bisa dilihat, kalau dari ada beberapa dosen yang difoto, kemudian coret-coret di fotonya. Jadi jangan foto tok, jangan foto aja. Gitu, makanya foto, kemudian dicoret-coret. Di situ ada fitur apa. Biasanya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita mau datang kemana nih yang menarik? Oke, kalau saya lebih tertarik ke part yang dekat dengan sesar di sini, apa yang terjadi? Gitu. Kemudian kita ukur juga nih kedudukan lapisannya berapa. Seperti itu. Oke, pentingnya deskripsi itu kunci utama dari geologis. Karena di deskripsi itu kita biasa deskripsi proses dan gejala geologi, biasa kita tulis juga di situ. Misalkan kayak yang tadi, ada perlipatan, kemudian perlipatan tersebut terpotong oleh sesar. Dan di situ kita juga penting untuk mendefinisikan mana dulu yang terjadi cross-cutting relationship-nya. Apakah sesar dulu, apakah lipatan dulu, ataukah bersamaan. Itu penting diinterpretasi.
gitu. Karena good descriptions itu akan memberikan good interpretations. Jadi yang paling penting adalah deskripsi dicatat. Karena biasanya ketika sudah pulang dari lapangan, kadang lupa apa yang terjadi kalau nggak dicatat dengan baik. Gitu. Sehingga deskripsi adalah sangat penting. Deskripsi kunci utamanya. Apapun yang ada, deskripsikan saja. Gitu. Ini adalah contoh sketsa yang sangat bagus. Sketsa Pak Budi Bramantio. Ini di Singkapan. Ini di mana ya? Oke, di Singkapan. Jadi start scanning dulu. Ini secara keseluruhan di scanning. Nah, kemudian kalau mau ada yang didetilkan, nah ini juga agak diinterpretasi nih. Adanya sesar, ini interpretatif sesarnya. Ada sesar, ada lipatan, ini interpretatif. Kemudian mau didetilkan nih di bagian sini. Makanya di bagian sini detilkan ada kedudukan seperti ini, perlapisannya seperti apa, ketebalan dan lain sebagainya. Didetilkan ini sangat bagus. Gitu. Kemudian jangan lupa ini arah penampang, kemudian arah skala. Gitu. Ini juga sama. Batu lempung 3 warna di Sungai Lepulo. Sketsa Pak Budi Bramantio juga. Gitu. Kemudian ini ya sama saja. Ini yang lebih mikro lagi. Gitu. Oke, ini adalah sketsa. Kemudian deskripsi biasa deskripsi litologi standar. Biasanya untuk deskripsi litologi kalau diusahakan urutan dan lain sebagainya adalah baku. Jadi supaya nanti hasil lapangannya itu terstruktur dengan baik gitu loh. Jadi bikin aja contekan deskripsi batang buku apa aja gitu loh. Ketika memang tidak terlihat di skip aja gitu. Oke, usahakan terstruktur dengan baik gitu karena good descriptions maka akan menghasilkan good interpretations. Sedimen standar ya dan batuan metamorf gitu. Nah ini contoh full dari deskripsi di buku lapangannya. Yang pertama adalah kita biasanya di map dulu nih, di sketsa dari lokasinya, geografisnya. Gitu. Di sini misalkan ada sungai apa, ini jalan, ini ke arah Karangsambung, ke Karangsambung. Kemudian ini ada sungai apa, ini jembatan misalkan. Kemudian ada satu itu Singkapan 1, ini Singkapan 2. Gitu. Jadi lokasi perpotongan jalan dan jembatan Kali Gending arahnya northeast southwest. Kemudian yang kedua ini lokasinya 50 meter dari jembatan dan lain sebagainya. Terus apa litologinya di sini? Gitu. Sorry, keputus ya. Sebentar. Oke. Nah, udah Yud, aman Yud. Udah masuk lagi ya? Oke. Oke, ini balik lagi ke tadi ya. Nah, terus ini ya singkapannya kita inikan di gambar, di sketsa singkapannya. Di sketsa singkapannya kemudian apa aja ini, perlapisannya seperti apa, penampang pada arah mana, kemudian di bagian sini didetilkan, oh di sini ternyata di ini nih. Di bagian sini itu didetilkan ke sini, ternyata ada struktur slump. Ini penting nih untuk interpretasi. Slump. Kemudian ada juga di sini credit bedding, wave lamination gitu. Nah, di sini deskripsinya singkapannya ada di mana, singkapan dasar sungai dan tebing, dan berupa apa dia secara umum, dia apa perselingan batu pasir, batu lempung, ketebalan perlapisannya berapa, 5-30 cm, teratur gitu. Kemudian batu lempungnya seperti apa deskripsinya, batu pasirnya seperti apa deskripsinya, struktur sedimen itu sangat penting untuk interpretasi lingkungan pengendapan dan sebagainya. Di sini struktur sedimen, credit, paralamination, wave lamination, kemudian ada slump, kemudian quick interpretation perlu juga di situ. Ciri turbidit harus diinterpretasi juga, ciri turbidit gitu. Kemudian kedudukannya berapa, kemudian ini sama ya gitu. Kemudian di sini ada perselingan apa,
untuk dicek variasi ke atas dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Ini juga sama kurang lebih lokasinya, kemudian deskripsi singkatannya, ini apa, kemudian deskripsinya sama kurang lebih seperti itu. Jadi secara umum dulu dia itu berupa apa, perselingan kah, ataukah pelapisan, ada sisipan apa misalkan. Kemudian batu pasirnya masing-masing litologinya dideskripsikan gitu. Itu struktur sedimen kalau kita dealing dengan batuan sedimen. Kemudian kalau batuan beku, kalau batuan beku kita harus di lapangan deskripsikan juga yang mengarah ke bukti bahwa batuan bekunya ini apa, intrusif, ekstrusif. Misalkan kita punya andesit, andesitnya ini lava, intrusi, ataukah apa? Kalau intrusinya apa? Shale, dike, itu harus dicari di lapangan, gitu. Kedudukan dan lain sebagainya. Oke? Nah, itu dari deskripsi di lapangan. Jadi utamanya adalah datang ke lapangan, plot lokasi, deskripsi, singkapan, dan batuannya. Kemudian, nah ini metode dari mappingnya. Yang biasa adalah traverse, menyusuri jalan. Biasanya sungai kalau di Indonesia. Gitu. Nah ini ada mapping techniques. Yang pertama itu boundary mapping. Ini biasanya pemetaan batas litologi. Nah ini kalau di daerahnya yang jelas singkapannya dan batas litologinya bisa ikutin aja tuh batas litologinya. Kalau di Indonesia nggak bisa pakai boundary mapping. Yang kita gunakan adalah traversing. Jadinya ini adalah jalan di sepanjang lintasan. Nah, biasanya lintasannya adalah sungai karena di sungai itu ada erosi sehingga ada singkapan di situ. Biasanya di sungai. Makanya tadi di awal dari hasil geomorfologi itu kita tentukan strategi mappingnya kemana, utara selatan, berarti cari sungai yang utara selatan gitu. Kemudian nanti di panjang lintasan itu diplot lintasannya, ketemu batuan apa aja diplot gitu. Kemudian litologi di antara lintasan diinterpretasikan. Oke. Nah ini juga nanti kan kita nggak jalan ke seluruh area itu kan, nanti kita sungai-sungai aja. Kemudian kalau ada di antara dua sungai gitu, nah di antara keduanya ini apa litologinya? Nah, itu interpretasinya pakai sense of geology, contohnya pakai topografi, dam dan lain sebagainya kayak tadi. Makanya peta geomorph, analisis kontur, analisis dam itu sangat penting juga nantinya untuk integrasi data. Gitu. Nah, ini boundary mapping, nanti batasnya kalau jelas, itu pakai garis tegas langsung di peta lapangannya. Kalau tidak tahu, putus-putus, kalau diperkirakan titik-titik ya. Nah, ini pengamatan lintasan. Jadi ini misalkan sungai ini. Sungainya gini. Nah, kita jalan dari sini, dari kiri ke kanan. Ngikutin sungai aja. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada beberapa versi sih. Kalau kita menemukan singkapannya spot, artinya spot singkapannya ada di yang 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, di spot-spot itu aja. Berarti nanti di 24 misalkan di plot baru ketemu misal batu gamping, kedudukannya nggak ada. Ya udah di plot aja batu gamping diwarnain misal biru di sini. Batu gamping. Kemudian jalan di sini nggak ada singkapan nih. Nah, ini udah biarin aja kosong. Ada singkapan biarin aja kosong. Kemudian di 25 nih, ketemu batu gamping ada kedudukannya. Di plot litologinya, di plot kedudukannya di sini. Kemudian jalan kosongin aja kalau nggak ketemu singkapan. Kosongin. Nah, di sini 26 ketemu batas litologi nih. Di plot nih kedua batas litologi. Dan seterusnya. Nah, kalau peta yang diwarnain gini, biasanya ini udah interpretasi setelah balik lapangan. Oh, kira-kira di lintasan yang tadi saya lewat, batu gamping tuh sampai sini nih. Kemudian ketemu misalkan batu pasir sampai sini nih, batu lempung sampai sini nih, dan seterusnya. Gitu. Nah, di lintasan itu geomorfologi juga dicatat. Misalkan ada fitur geomorfologi apa, kemudian kolom litologi sepanjang lintasan, variasi struktur, lokasi dan kedudukan, data psikologi. Ini ya tadi ya, sama gitu. Oke. Nah, nanti ada peta lintasan geologi. Gitu. Nah, ini contohnya kita punya lintasan, kemudian kita buat penampangan lintasan. Ini nggak
nggak mesti, cuman dari lintasan itu kita bisa bikin penampang lintasan juga gitu untuk membagi satuannya. Gitu. Kalau kita lihat di sini kan kita punya banyak litologi, kita bingung membagi satuannya gitu kan. Nah, kalau secara sederhana di sini kita bisa membaginya, ini satuan batu pasir batu lempung, dia seling-seling terus. Kemudian di sini batu pasir kuning ya, batu lempung warna hijau gitu. Kemudian di sini kita punya batu lempung yang tebal, kemudian ada sisipan batu pasirnya, kita definisikan sebagai satuan misal batu lempung saja cukup. Ini satuan batu pasir batu lempung. Kemudian coklat misalkan konglomerat. Nah, konglomerat di atas ya udah bagian atas ini disebut sebagai satuan konglomerat misalkan. Gitu. Ini digunakan untuk pembagian satuan. Gitu. Ini kolom litologi, ini kolom stratigrafi. Nah, kalau stratigrafi itu sudah masuk ke satuan batuan. Jadi litologinya bisa campur, tapi ada ciri tertentu dia bisa digabungkan menjadi satu satuan batuan. Gitu. Seperti ini misalkan dia litologinya terus-terusan batu pasir batu lempung terus nih. Makanya kita definisikan sebagai satuan batu pasir batu lempung. Gitu. Atau ini tebel nih batu lempungnya. Pasirnya ada sih, cuman sedikit. Makanya kita definisikan satuan batu pasir saja. Gitu. Kemudian di sini banyaknya konglomerat nih, sehingga satuan konglomerat. Gitu. Oke. Nah, ini peta lintasan. Itu sebenarnya peta lintasan itu connecting the dots. Jadi kita hubung-hubungin aja. Lintasan hari pertama, saya dapat kayak gini misalkan. Ini kan litologinya nih, beda warna nih, beda litologi. Hari kedua, nah hari kedua sejalan nih. Dapat kayak gini hasilnya. Jalan, ngikutin sungai kah, atau apakah. Nah, terus aja, ini hari ketiga misalkan. Ketemu apa tuh? Ada struktur tuh di situ. Ada gejala sesar, plot aja di situ. Kemudian, nah kita batas satuan sementara dulu. Kita buat sementara. Gitu. Kita nggak tahu kan ke kanan kirinya. Lanjut. Nah, oke, setelah beberapa hari mengamati titik dan lintasan, perlu coba penarikan batas litologi walau kasar bentuknya. Interpretatif. Kemudian tempat yang penarikan batas masih sulit, merupakan tempat yang perlu didatangi dan diamati. Oke, besoknya saya tentuin lintasannya ke sini nih. Nah, bikin lintasan lagi. Dan seterusnya ya. Evaluasi untuk pengecekan. Nah, daerah tengah ini nih perlu dicek karena pensebaran batuannya agak aneh. Kita punya sesar juga di sini nih, aneh nih. Dicek lagi. Ternyata kita punya sesar di sini. Temu sesar. Dan ini hasil dari penggambaran peta geologinya. Oke, sudah kelihatan ini peta geologinya. Kita punya suatu kompleks lipatan yang terpotong oleh sesar. Gitu. Udah, kita buat penampang AB. AA aksen. AA aksen. Tuh. Interpretatif juga. Jadi, output dari peta geologi adalah peta geologinya itu sendiri, persebaran batuannya. Yang kedua adalah ini, penampang geologi. Dan yang ketiga adalah kolom stratigrafi. Nah, ini utamanya. Ini adalah peta geologi. Ada persebaran batuan, ada penampang, ada kolom stratigrafinya. Gitu. Dari tua ke muda. Oke. Kurang lebih seperti itu. Sama saja ya. Itu dari litologi. Nah, masuk ke struktur. Analisis struktur pada dasarnya adalah kita punya struktur bidang dan struktur garis. Nah, struktur bidang ya strike. Struktur bidang dia punya dua hal, strike dan dip. Gitu. Nah, ini kalau kita punya ini kedudukan lapisan misalkan kita punya strike dan dip. Strike dengan dip membuat sudut 90 derajat. Kalau ini adalah dip semu karena dia tidak 90 derajat terhadap strike-nya.
gitu. Nah, biasanya kita pakai satu aturan yang mana right hand rolls. Jadi pakai aturan tangan kanan. Seperti ini, jempolnya strike, yang 4 ini adalah dip-nya. Jadi gitu. Kita strike kan pada dasarnya 2 arah ya. Bisa ke sana, bisa ke sini kan. Nah, karena kita punya right hand rolls, berarti kan ketika strike-nya ke sana, ketika dip-nya ke sini, strike yang dipakai adalah ke sana. Jadi ini strike-nya, ini dip-nya. Gitu. Nah, ini adalah contoh beberapa struktur bidang. Yang pertama shear fractures. Walaupun ini kelihatan garis, tapi dia bidang. Diukur sebagai strike and dip nantinya. Kemudian fold, yang kita ukur adalah bidang sesarnya. Sama mengukur perlapisan, sama seperti mengukur perlapisan, dia punya strike dan dip. Bedding, jelas. Kemudian feint atau joint, dia adalah struktur bidang, dia punya strike dan punya dip. Dan ini adalah fold. Fold biasanya diukurnya adalah yang struktur bidangnya adalah bidang perlipatannya dan kedudukan batuannya, gitu. Belajar cara mengukur, oke. Nih contohnya. Misalkan north direction-nya adalah masuk ke sana, masuk ke gambar. Kedudukannya berapa nih? Nah, oke. Ini kita punya perlapisannya ini. Kemudian karena dip-nya itu ke kanan, dip-nya itu ke sini, maka strike-nya ke sana. Berarti kan ke arah north, kan ini strike-nya, ini dip-nya. Nah, gitu. Maka karena north-nya ke arah sana, berarti kedudukannya N0 derajat is, dip-nya berapa? Let's say 30 di sini. Penulisannya seperti ini. N0 derajat is, strip 30 derajat pun cukup. Karena dia sudah mewakilkan kemiringan bahwa dia miring ke arah east. Si dip-nya itu ke arah sini. Karena kita pakai right hand rolls. Konsisten saja right hand rolls. Atau kalau ditulis east juga nggak apa-apa. Karena north ke sana, east-nya ke sini. Gitu. Nah, kedua adalah struktur garis. Struktur garis itu ada 2. Seperti kurang lebih sama. Strike and dip. Strike itu arah. Nah, kalau di sini disebutkannya sebagai trend and plunge. Trend and plunge. Kalau trend itu arah penunjaman, plunge itu sudutnya. Jadi gini, kita misalkan punya struktur garisnya adalah ini nih. Ini struktur garis yang kita punya, maka dia menunjam ke arah bawah sini kan. Berarti trendnya itu adalah dia luruskan dulu ke bidang horizontal, maka trendnya ke arah mana nih? Berarti ini trendnya ke arah east kan, north ke arah east. Kemudian yang namanya plunge itu adalah sudut terhadap horizontalnya. Jadi ini selalu di-compare to horizontal plane gitu. Oke, ini juga sama. Ya, ini sama ya, kebalikannya aja. Gitu, study case. Salah satu struktur garis adalah apa nih? Columnar joint. Kalau north-nya ke arah kiri, ke arah sana, maka kita akan punya nih struktur garisnya kan ke sini nih. Struktur garisnya bentuknya gini. Dia akan menunjam ke arah sana. Makanya untuk tren itu adalah dari yang miring ini kita luruskan dulu nih ke sini terhadap horizontal, berarti ini trennya kan, trennya ke sana, berarti ke arah north. Kemudian sudutnya berapa nih, diukur sudutnya, gitu. Berarti kedudukannya adalah trennya 30, trennya 0, N0 derajat is, plunge-nya atau sudutnya adalah 30. Tapi nulisnya plunge-nya dulu, plunge, trennya north 0 is 30 derajat, north 0 is gitu. Oke, satu lagi, what is pitch or rake? Pitch atau rake. Jadi kalau kita punya ini, kalau kita punya struktur garisnya ini, maka trennya ini kan, trennya ini, plunge-nya ini. Nah, kalau pitch itu adalah sudut yang diukur pada bidangnya. Jadi pada bidang ini, karena dia struktur garisnya ada di bidang ini, berarti pitch-nya itu diukur sudut struktur garis tersebut
terhadap strike dari bidangnya pada bidang itu. Paham nggak? Jadi gitu, kita punya garis ini, sudutnya itu nempel di bidang tersebut terhadap strike-nya nanti diukurnya. Gitu. Contohnya ini nih, kita punya silicon side. Nah, arah silicon side-nya ke arah sana kan? Dan silicon side itu ada di bidang sesar. Nah, ini bidang sesarnya. Nah, ngukur kedudukannya gimana? Ini apakah ini strike dari, pertama kita tentuin kedudukan dari bidang sesarnya itu sendiri dulu. Apakah ini strike dari bidang sesarnya, kemudian sudutnya adalah ini, si pitch atau rake-nya itu ini. Bukan ya? Nah, salah. Nah, kalau kita punya ini adalah kedudukan dari bidang sesarnya, strike dari bidang sesar, ini adalah dip bidang sesarnya, kemudian ini adalah ini adalah si silicon side-nya atau struktur garisnya. Makanya yang namanya rake atau pitch itu adalah sudut ini. Gitu. Oke. Nah, ini contoh yang lainnya, ini columnar joint, struktur garis dia. Kemudian sumbu penunjaman dari fold gitu. Garis sumbu lipatan ya. Gitu. Nah, ini sama aja kayak tadi ya penentuannya. Ini di lapangannya sama seperti ini. Yang kuning adalah silicon side, kemudian yang biru adalah bidang sesarnya diukur seperti itu. Oke. Contoh penyajian data struktur kedudukan bidang sesar karena dia struktur bidang ditulis sebagai bidang gitu. Nah, pada bidang sesar terhadap silicon side atau cermin sesar dengan kedudukan dia struktur garis gitu. Kemudian berapa pitch-nya? 40 derajat membuka ke arah northwest atau northwest, berarti dia ke arah northwest membukanya gitu. Sederhana. Oke. Study case apa nih? Oke. Kita punya traverse seperti ini. Traverse struktur aja di sini yang kita gambarkan. Ada kedudukannya bolak-balik nih dipnya. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Ini yang sebenarnya terjadi. Ini sebenarnya dia punya kedudukan seperti ini, kemudian karena uplift, kemudian erosi, sehingga nampak di lapangan akan seperti ini. Yang kita temukan di lapangan akan seperti ini. Padahal produk aslinya itu akan seperti ini. Tuh, dipnya ke kiri. Ini ada anti-clean kan di sini, kemudian ke kanan. Gitu. Oke, mungkin sekian. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, thank you, Yud. Menarik banget tuh ya. Luar biasa komprehensif sekali sih kalau menurut gue itu. Ini di kolom chat sejauh ini masih sepi-sepi aja nih sebenarnya. Ini masih pada bangun kan? Nah ini nih. Ayolah cepet yang mau nanya silahkan nih mumpung Yuda punya waktu buat maparin ini nih pengalaman-pengalaman terus di mapping selama jadi mahasiswa geologi juga nih. Ini ngomong-ngomong tadi yang Kadif lapangan sekarang katanya mau nanya nih, Rich gimana Rich? Coba lu langsung aja nanya Rich, jangan malu-malu. Rich. Kalau enggak gue yang nanya nih. Kadif acara lu. Oh, nih. Karis dulu atau Panji dulu nih, Rich? Atau ya udah yang ditulis suara di gue chat dulu deh. putus-putus nggak ya? Oh, ya masuk. Bentar aja ya, Karis dulu ya. Putus. Masuk. Silakan, Rich. Rich. Tulis di kolom chat aja, Rich. Ntar gua bacain deh, nggak apa-apa. Oke, sambil nunggu Kak Rich nulis pertanyaannya mungkin. Panji nih. Silakan Panji. Silakan open cam Ji. Open mic. Kalau open cam nggak apa-apa deh sekalian. Selamat malam semuanya. Sorry banget terus baru banget join. Jadi tadi sempat ada acara BPA dulu. Kalau misalkan udah dibahas, sorry banget ya Yud ya. Mau nanya ini sih apa namanya? Yang disuruh kita tuh harus kayak narik lurusan segala macam. Nah, sedangkan kayak dari saya sendiri apa namanya masih kesulitan gitu
bagaimana narik kelurusan yang baik, terus bisa menghasilkan interpretasi di peta geologinya gitu sih, Yud. Mungkin bisa dicontohkan. Thank you. Oke. Jadi langsung jawab aja nih. Langsung aja yuk, sikat yuk. Oke, jadi buat analisis geomorfologi itu kita bisa pakai kontur ataupun pakai DEM. Terserah nyamannya yang mana. Gitu. Kalau gue pribadi, gue lebih sering pakai DEM. Langsung pakai hillshade-nya itu buat analisis kelurusan. Nah, kalau gue kasih, oke. Kelihatan ya. Oke, ini dari DEM, sekarang sambung, sederhana. Nah, buat penarikan kelurusan biasanya di skala 1/25.000 ya. 1/25.000. Sebetulnya cari aja mana yang lurus, tarik aja. Gitu. Nah, jadi penarikan kelurusan itu setahu saya itu bisa pendek-pendek, jadi tergantung dari kelurusannya itu. Kalau kelurusannya memang pendek ya udah pendek aja. Nah, kalau kelurusannya memang panjang ya tarik panjang. Jadi fleksibel. Jadi ada beberapa orang yang menggunakan pendek-pendek aja itu digabungin. Kalau saya pribadi saya lebih prefer untuk ya kalau pendek tarik pendek, kalau panjang tarik panjang. Jadi apapun yang lurus ditarik gitu. Sederhana. Apapun yang lurus ditarik. Contohnya kalau kita lihat di sini mana ya? Tadi yang dibilang ya, kita punya kalau kelurusan punggungan ini jelas ya, ini kelurusan punggungan juga, ini juga kelurusan. Jadi misalkan ini nih, di sini. Hold on. Nah, di sini kan kita punya lembahan, kita punya punggungan di sini, punya bukit punggungan di sini, tapi dia dipotong. Nah, ini kira-kira kenapa nih? Makanya kita tarik sebagai kelurusan. Gitu. Tarik kelurusan. Gitu. Jadi nggak selalu yang lurus saja ya. Jadi fitur-fitur seperti itu pun harus dipikirkan. Gitu. Atau yang kedua misalkan, hold on. Dekat nih. Misalkan mana sih? Nih. Si sungai ini nih. Sungai ini, jadi kelurusan bisa kelurusan kontur ataupun kelurusan sungai ya. Jadi sungai ini kalau dilihat dia belok-belok, tapi di sini belok kemudian lurus, terus belok lagi. Nah di sini ada apa? Ditarik aja kelurusan, gitu. Atau ya ini jelas nih punggungan ini nih panjang, tarik aja kelurusan. Nah kemudian bisa dilihat lagi, intinya mana yang lurus ditarik aja, gitu. Terus ini nih pola memanjang seperti ini nih, ini panjang banget di kelurusannya nih. Dari sini ke sini ke atas, gitu, tarik. Kemudian ini nih, sungai ini nih, dia lurus aja nih, tarik, gitu. Kemudian ini dia kalau dilihat dia lurus kan di sini, sungai yang ini gabung sama lurusannya ini dia tarik aja gitu. Pada dasarnya seperti itu, apa yang lurus ditarik, intinya segitu aja sih. Kalau kita lihat pakai yang lain, misalkan, kelihatan nggak? Ini nih, ini kalau ini di lingkungan gunung api biasanya lereng-lereng gitu ditarik, gitu. Ini bisa dilihat kan, mana ini yang lurus-lurus, ditarik aja, gitu. Jadi interpretatif, sebanyak mungkin no problem, gitu. Intinya itu ya. Nah, perlu diperhatikan juga kalau narik kelurusan untuk dari peta DEM ini tidak dilakukan pada satu arah pencahayaan aja. Biasanya dilakukan di beberapa pencahayaan. Gitu. Biasanya dari pakai range tertentu aja sih, dari misalkan dari utara, pencahayaan dari utara, kemudian pencahayaan dari N45, N90, kemudian N135, kemudian N180. Gitu. Ntar kelurusan dari masing-masing pencahayaan itu digabung jadi satu. Gitu.
Jadi kan kadang kalau pakai DEM itu ada kelurusan yang kelihatan nih dia di pencahayaan N90, tapi dia nggak kelihatan di pencahayaan N0 derajat gitu. Semoga menjawab. Oke, gitu Panji. Gimana, Ji? Ada yang mau ditambahin nggak, Ji? Berarti kalau misalkan di kayak apa namanya di volcano kayak gini, emang pada dasarnya kayak kelurusan tuh yaudah yang lurus tarik kan. Nah, cuma dari gue sendiri belum dapet sense-nya Yud. Jadi yang nanti dicantumin ke apa ya, maksudnya kayak intinya si kelurusan ini tuh buat apanya tuh belum dapet gitu Yud. Jadi apakah itu untuk bekal kita ke lapangan atau kayak gimana gitu? Betul, buat bekal ke lapangan. Jadi kan interpretasi kelurusan itu dia bisa berhubungan dengan adanya variasi litologi ataupun adanya struktur kan di situ. Nah, kalau dilihat di sini yang ini gue tarik kelurusan yang pertama di sini. Di sini lurus nih dari sungainya lurus nih kayak gini nih. Nah, kita tarik gitu. Nah, di lapangan dicek ada apa? Oh, ternyata di situ ada yang namanya sesar di situ. Ada sesar yang membentuk, dia itu membentuk milonit di situ, bentuk yang kompleks fillet itu di situ ada sesar. Kemudian di sini di Kalimandala dia lurus juga nih. Sebenarnya sampai lurus sampai sini terus punggungan yang tadi ditarik aja nih segini ataupun lurus terus sampai tadi punggungan ke bawah sini. Ada apa di situ? Oh, ternyata ada sesar juga di situ di lapangannya. Ada gejala breksiasi, ada silicon site, ada shear fractures. Oh, ada sesar di situ. Di sini ada apa nih di sini? Oh, ada yang bilang di sini ada sesar karena di beberapa part dia ketemu di beberapa sungai yang motong di sini ketemu nih ada gejala struktur, ada breksiasi, ada silicon site gitu. Kemudian di sini tadi dia sebenarnya nggak lurus-lurus amat, tapi logikanya dia ada punggungan yang ada sungai yang memotong kedua punggungan ini gitu loh. Plot di sini, oh ternyata ada sesar di situ. Umumnya kelurusan berhubungan dengan struktur, biasanya berhubungan dengan sesar. Biasanya, tapi nggak selalu. Gitu. Oke, aman-aman. Thank you. Yoi. Oke, gitu Ji, kurang lebih Ji. Gimana Ji, udah cukup Ji? Cukup. Oke, mantap. Nih sekarang tadi ke Rich nih. Rich, gimana Rich? Udah stable belum ini internetnya? Atau mau di chat aja? Udah di chat kok. Kayak udah di chat deh itu. Ada nih dari Karits. Kalau kolomnar join itu apakah bisa menunjukkan arah alirannya, Yud? Oke, jadi sebetulnya kolomnar join itu menunjukkan arah pendinginan, bukan arah aliran. Oke, awalnya dari arah pendinginan dulu. Jadi kalau kita buat profil atau aliran dari lava, ketika lava itu mengalir kayak gini, nah mengalir dari sini ya, dari samping mengalir. Nah kemudian yang mendingin itu bagian mana dulu? Bagian luar-luar atas bawahnya dulu kan yang mendingin. Nah ketika atas bawahnya mendingin, makanya dia akan tertarik gitu loh. Oh sorry. Wow, bentar. Masih connect nggak ini? Sama sensornya belum ada. Jadi sebentar, internetku habis ya. Oh masih ada ding. Oke. Oke, jadi tadi kan ketika ada lava, yang mendingin adalah bagian atas bawahnya dulu, bagian luarnya dulu. Nah, ketika atas bawahnya mendingin dahulu, sehingga bagian dalamnya ini kan masih cair. Nah, makanya ada suatu gaya tarikan pendinginan. Nah, tarikannya itu dari atas bawah. Tarikannya dari atas bawah, kemudian mendingin sampai ke arah tengah kan gitu. Jadi dia akan membentuk kolomnar join yang tegak-tegak seperti ini. Ketika alirannya gini, makanya dia tegak, gitu loh. Berarti pendinginnya adalah dari atas bawah kan.
Nah, kolomnar join yang tegak itu menunjukkan pendinginan atas bawah. Dan kalau dia itu lava, karena dia ngalirnya kayak gini, kan tadi dijelaskan kalau ngalirnya gini, bentuknya kayak gini, karena pendinginannya dari atas bawah. Sehingga arah ini pun bisa menunjukkan arah aliran sebetulnya. Gitu. Itu sih. Jadi konsep awalnya adalah menunjukkan arah pendinginan, tapi implikasinya juga ke arah aliran. Gitu. Ketika dia punya kolomnar joining kayak gini, berarti kan pendinginannya dari samping-samping kan? Pendinginan dari samping-samping itu bisa terjadi kalau alirannya dari bawah ke atas. Biasanya kolomnar joinnya kayak gini, dia adalah intrusi. Gitu. Semoga menjawab. Oke, Yud. Thank you. Gimana, Arits? Mau nambahin nggak, Riz? Atau ada yang kurang itu? Atau ada yang masih kurang puas? Nah, Aman, masih unstable. Oh, gimana? Aman? Oke. Sip. Ini yang dari Gebot nih, barangkali ada yang mau nanya nih. Silakan aja nih nanya-nanya. Sekalian kenalan juga nih sama Yuda. Barangkali ada yang mau nanya, silakan. Ntar di chat dulu. Sambil yang nunggu yang lain nanya nih, Yud, nih gue sebenarnya punya ada beberapa pertanyaan pribadi nih Yud, terkait ini nih. Kalian nunggu yang lain dulu nih. Jadi kan gue masih belum nangkep sih Yud itu cara kalau misalkan ketika kita mapping nih, terus kita pergi ke stop site, beberapa stop site, terus kemudian kita dapetin kedudukannya itu bingung nih. Oke, narik satuan batuan di konturnya itu kayak gimana sih Yud? Nah kan kalau gue denger tuh pakai hukum V-rules atau kayak gimana gitu. Nah gue belum dapet aja sih itu kayak gimana. Kayak yang kalau di peta geologi itu kayak yang sembarangan gitu Yud, ngewarnain tuh. Asal ada warnanya tuh gimana sih Yud? Gue bingung dah, coba. Oke, jadi betul. Karena yang namanya litologi perlapisan itu kita punya dia adalah struktur bidang. Nah, setiap struktur bidang pasti dia akan mengikuti hukum V. Gitu. Nah, nanti baca ulang lagi gimana aturan hukum V itu sendiri. Gimana kalau kemiringan lerengnya itu lebih besar dibandingkan kemiringan lapisannya. Kemudian kalau dia kemiringan lapisannya lebih besar dibandingkan kemiringan lerengnya, itu arahnya seperti apa, itu bisa dibaca lagi. Jadi, ya pembuatan peta geologi itu nggak lurus. Sebentar. Share screen dulu. Jadi, ini ada ya. Jadi pembuatan peta geologi itu, misalkan ini kan batuan, ini kalau nggak salah ini satuannya satuan breksi, ini satuannya batu lempung. Nah, jadi dan dipnya itu gue lupa berapa ya. Jadi dibuatnya itu nggak lurus-lurus aja kayak gini. Kalau lurus gini kan berarti dia kalau dia lurus? Berarti dia kan tegak kan. Tapi dipnya tinggi lah, at least 70-80. Sementara di situ dipnya kalau nggak salah hanya di angka 30-40. Makanya kalau yang kayak gini itu salah gitu. Makanya harus dibuatnya itu kurang lebih nanti bakalan ngikutin pola ini ya. Jadi dia kurang lebih undulated gitu loh, kayak renda, tapi ya nggak terlalu banget sih, kayak dibuat kayak gitu aja. Gitu. Pokoknya ngikutin V-rule aja. Misalkan di sini dia bikinnya ya gitu. Tapi ini ngikutin V-rule ya, nggak asal. Ngikutin V-rule dan hasil dari lapangannya seperti apa. Ya udah gitu aja. Ini juga sama. Ini litologinya. Ini ngikutin V-rule aja nih. Gitu. Pokoknya ngikutin V-rule ya. Sederhana kok, gampang kok. Gitu. Jelas nggak? Oh ya Yud, mau nambahin, mau bertanya lagi nih. Kan dulu pas lu pernah ngajarin pas di geologi fisik nih, gue inget banget yang kayak
narik kontur struktur gitu loh Yud. Nah ini sebenarnya kalau misalnya udah ada Virul ini sebenarnya udah gak harus pakai kontur struktur lagi atau emang sebenarnya harus Yud itu kayak gimana sih? Terus syarat-syarat Kontur berlakunya struktur yang kontur gimana? struktur itu kayak gimana sih? Kontur struktur yang gimana ya? Ini yang strike itu loh Yud, narik garis strike. Yang strike ya yang itu. Enggak, karena bakalan ribet nantinya. Langsung aja tarik pakai Virul. Jadi data lapangan itu umumnya gini. Data lapangan itu umumnya misalkan kita punya datanya sini, jelas kan ada warna. Sini, misalkan di sini, sini aja. Kita bikin bagian atas aja ya. Nah, terus data lapangan di situ, kemudian di sini punya, karena dia batu lempung, gue bikin warnanya hijau. Nah, gue nggak punya data di sana nih, gue punya data di sini. Oke, di sini satu, misalkan di sini satu, di sini agak naik nih lempung. Dan di sini, di sini. Terus nariknya gimana? Ya udah, karena kita kan ini nih, kita punya dua ini dan ini dualitologi karena kita pertimbangkan pola konturnya, kita pertimbangkan juga tadi virulnya itu. Jadi nggak perlu nih strike ini ditarik kan ribet. Lihat aja konturnya kan banyak di sini. Nggak perlu kayak gitu. Jadi ya udah kita ngikutin virulnya, kemudian lihat pola konturnya. Kira-kira yang renggang itu kan batu lempung, yang rapat itu dia adalah si konglomeratnya. Si breksinya, makanya kita tariknya gini. Nah, karena dia dekat nih, dia yang hijaunya dia di batas antara situ, berarti kita bisa nempelin agak dekat gitu loh. Kemudian gini, terus ini juga agak dekat, gitu aja. Gitu batasnya. Gitu aja sih. Nah, kayaknya sekalian praktek sih, harus ada data lapangannya. Cuman ya kurang lebih gitulah. Siap Bang Lapangan. Mana nanggepin dong gue, Run. Oh iya, sikat. Red, sikat. Yud. Ini kan apa yang ngomong apa? sesar kan juga bidang kan? Nah, itu kalau buat penarikan sesar, itu ngikutin virul nggak kalau kayak gini? Halo, putus-putus nggak? Masuk Koritz? Oke. Iya. Sesar itu sumbu lipatan, dia itu apa? Bidang. Sesarnya jelas bidang. Kok. Sumbu lipatan garis. Suara gue jelas kan? Jelas. Nah, jadi sumbu lipatan, bidang sesar itu dia adalah struktur bidang. Dan setiap struktur bidang pasti mengikuti virul. Jadi kalau sesarnya dipnya 40, ya jangan bikin garis lurus toh. Gitu. Gimana nih? Halo Rich, gimana? Halo, gimana tadi Yud? Sorry. Karena dia itu struktur bidang, sesar ataupun bidang sumbu lipatan, maka kita ngikutin virul juga. Makanya kalau kita punya dip dari sesarnya itu 40, kita nggak boleh pakai penggaris bikin sesarnya. Karena kalau pakai penggaris kan lurus, berarti dipnya 90. Nah, sesar dia bisa belok. Makanya kalau lihat di gambar, di peta geologi, sesarnya bisa belok itu ngikutin dip dan arah pola konturnya, pakai virul gitu. Oke, Yud. Oke, sip. Yud, ini gue dengar dari Amri, katanya ada ini ya, ada video cara pakai kompres, Yud. Oh, kalau itu ini aja, nonton di YouTube dia. Di YouTube dia itu ada, karena panjang kan. Caranya aja di YouTube dia itu ada kompas, cari aja kompas, ntar video depannya itu gambarnya Alan. Nah, itu ada video pakai kompas geologi biasa, pakai Brunton ya. Sama yang kedua itu pakai Silva. Itu ada kok jelas. Jadi kayaknya lebih bagus, lebih jelas pakai di situ, lihat di situ aja. Oke, berarti nanti mungkin Amri bisa share aja ya
linknya di grup G ya kali ya. Kalau kali ada yang mau lihat itu. Iya, Oke, ini ada yang mau nanya lagi nggak? nih? Kira-kira nih dari Gbot mungkin yang penasaran nih kayak gimana sih lapangan itu? Atau Ini ada emang 19 juga kita. ada, Yud. Ini ada, Yud. Ada beberapa nih. Alah. Halo. Ini nggak ada yang buka mic nih. Kenalan lah sama Yuda nih. Salam kenal bro. Ya ada nggak nih yang mau nanya 19 nih? Nah ini nih, Andi Muhammad mau nanya nih. Oh boleh. Boleh, Rich. Gak boleh, Rit. Boleh. Sok Rich, langsung aja Rich. Gue nanya nih, Yud. Kalau nih ada struktur sesar geser, tapi itu tuh sesar gesernya punya deep bidang sesarnya. Nah itu dia ninggalin silicon side. Si silicon side itu punya plans nggak? Punya. Cara ngukurnya gimana, Dit? Tadi apa? Kita punya sesar geser. Ya. Sesar gesernya punya deep. Which is miring gini. Ya terjal gitulah. Nah, kemudian si apa tadi? Ada silicon side. Silicon side-nya pasti kan agak miring gini kan? Gini kan posisinya. Ya kan? Enggak nyamat kan, dia agak gini. Lah dia pasti punya tan sama plunge, tapi plunge-nya biasanya kecil sudutnya. Nah, gitu. Terus itu diukur nggak plunge-nya tuh? Diukur. Caranya gimana tuh? Kayak ngukur plunge biasa aja, sama aja kok. Apa yang susah gitu maksudnya? Bedanya apa? Sama aja kan? Ya sih, tapi kalau bidangnya lebih miring kan lebih gampang. Cuman bidangnya lebih ini aja lebih sih. Gampang. Cuman mancing aja sih sebenarnya cara ngukurnya gimana gitu loh biar jelas. Itu di YouTube itu ada kok. Kalau gue nggak salah ada. Cek aja. Soalnya kalau kayak gini kan susah juga gue jelasinnya. Ini di YouTube tuh cuma ada strike deep anjir. Ada. Alan yang jelasin. Gak ada itu strike deep doang. Ya Yud, strike deep doang Yud kalau gak ada Yud. Gimana sih? Lu nggak ada ya? Belum bikin kalau gak salah itu lu cuma strike deep doang ya. Oh iya ya. Ya udah ini kepala departemen lapangan yang sekarang yang harus bikin. Kocok. Ya udah Rich, challenge Rich. Lu harus bikin Rich semua struktur-struktur itu. Enggak, jadi prinsipnya sama. Misalkan kita punya bidangnya kayak gini. Aduh, susah juga ya kayak gini. Bidangnya kayak gini, kemudian misal struktur yang gampang aja ya kayak gini, terus struktur apa? Jangan putih deh biar jelas. Bentar ya. Internalia gimana nih? Bidangnya gini. Nah, ini bidang sesarnya. Kemudian kita punya silicon set kayak gini kan. Silicon setnya misalkan miring gini. Nah, yang namanya trend itu silicon setnya ini kita horizontalkan. Tarik horizontal. Kelihatan nggak? Gimana nih? Gini ya. Nah, arah ini nih. Ini adalah arah si trennya. Gitu. Ngukur pakai kompasnya. Kalian tahu kompas nggak sih? Kompas itu kan susah juga ya. Kompas kan ada itunya. Saya ini HP. Nah, jadi arah si lengan kompasnya aja ke arah mana dilihat. Oh, N45 derajat east misalkan. Gitu. Dari atasnya jadi di keker gitu dari atas. Nah, kemudian yang namanya itu plunge. Nah, tadi trend. Kalau plunge itu kan sebenarnya sudut ini kan, sudut gini kan. Nah, sudut ini nih, sudut antara kedua pulpen ini kan, kedua spidol ini kan. Nah, ngukur pakai kompasnya itu sama seperti ngukur deep, tapi biasanya kita pakai bidang bantu. Nah, bisa pakai buku kalau di lapangan, buku lapangan, saya ini buku lapangan. Kita ginikan, nih, ini kan ininya ini si bukunya itu, tempelin aja ke struktur bidangnya, kemudian dia bikin tegak horizontal,
Nah, terus kan gini kan. Nah, terus si kompasnya susah juga ya. Jadi Kan gua gini. di ini ada Di loh, garis ada gini, apa? Ada gambarnya di PPT yang gua mau pakai itu ya. pakai bidang bantunya kan gini. Nah, terus ukur pakai kompasnya, tempelin aja kompasnya kayak ngukur dip di sini. Berapa sudutnya? Gitu. Sederhana. Itu gue di Apa ada tak PPT videonya? yang Katanya ada. ada gambarnya. Ya? Bentar. Sebentar ya, Coba. share gambarnya. Share it. Udah ada. Udah keluar belum gambarnya? Aman, Bri. Aman. Coba di slideshow. Kan cari. Gue masih on mic kan. Maju suruh, Bri. Ini. Oke. Oke, jadi kalau bisa dilihat gambarnya itu kan halo, halo. Masuk, Yud. Annotate bisa ya. Weh, Kalau lihat Ini gue yang nge-like atau gimana sih, Bri? ini Yudanya nih. Ya, Yang nge-like. kece. Oke, bro, bentar ya. Ini narasumbernya ke DC nih. halo, kedengeran? Kedengeran ya? Masuk. Sorry. Nah, jadi kalau kita pakai ini, nah ini kan kalau gue coba annotate dulu ya. Gue pakai HP, sorry. Annotate gimana? Oh ini ding. Nah, kalau kita, ini kan gambar kotak ini kan dia adalah si bidang sesarnya kan. Nah, kemudian kita punya garis, apa ini namanya? Silicon side misalkan, silicon side-nya ini kan garis-garis yang miring-miring ini nih. Ini silicon side-nya nih. Gitu kan. Nah, buat ngukur trennya, itu kompasnya dibuat dia horizontal, tempelin ke bidang sesarnya dia buat horizontal. Nah, terus dilihat aja tuh arahnya berapa. Gitu, itu kan trennya tuh dikeker dari atas kan gitu. Dikeker dari atas, dia berapa arahnya. Nah, kemudian kalau buat Nge-freeze ya, Bri? Iya. Iya, ke DC lagi nih. halo? Halo? Ayo, Yud, masuk, Yud. Kedengeran nggak ya? Kedengeran. Masuk, Yud, masuk. Halo?
Kedengeran nggak suara gue? Kedengeran Yud. Coba gambarnya. Oke. Jadi tadi ya, ngukur tren kan sama kayak gitu. Udah jelas kan tren harusnya. Terus masuk gua. Masuk. Oke. Yuk masuk Yud. Tren gitu ya. Kalau yang namanya tadi apa? Plunge itu ya pakai bidang bantu buku biasanya akan lebih mudah. Jadi tempelin tuh, misalnya bidang sesuai, tempelin aja tuh bukunya. Terus digeser-geser. Geser-geser kan dia miring gini kan, geser-geser supaya nanti sebenarnya tren tempelin gini juga nggak apa-apa. Ini kan kayak gini. Terus buat ngukur tren, tempelin aja kompasnya, sampingnya kayak gini, kemudian ini bisa digeser-geser supaya dia horizontal, ini juga bisa naik terus supaya horizontal. Nah, buat ngukur dip-nya, plunge-nya, langsung aja taruh di atas ini kompasnya. Buat kayak ngukur dip, taruh di atas ini kayak ngukur dip aja, berapa besarnya. Gitu aja sih sebenarnya. Harus praktek langsung. Itu kurang lebih. Oke, gitu Rich. Gimana Rich? Oke, biar lu effort Yud. Siap. Ini ada lagi nggak nih yang mau nanya nih? Mumpung masih ini. Belum masuk dulu. Oke. Meri, gimana Meri? Ini mau Ini gak ada yang nanya lagi ya? Gak ada yang mau nanya lagi? jauh ini nggak ada sih Meri. Barangkali lu mau nanya Meri, silakan. Oke deh, gue mau nanya. Gini Yud, kalau ini kan di PPT, lu tadi kan ngejelasin kalau kita ngeplot itu pakai ini pakai yang manual. Sebenarnya kalau di pemetaan geologi yang resmi gitu ya, itu boleh gak sih kita pakai manual kan, soalnya gak akurat, kadang-kadang gak akurat juga kalau misalnya walaupun terpaksa gitu ya. Oke, jadi kalau pemetaan geologi resmi pasti banget pakai GPS, karena GPS itu biasanya akurasinya bagus. Kalau di lahan terbuka juga sih bagus. Kalau di tertutup juga akurasinya paling ya 10 meter, no problem lah. Biasanya pakai GPS kalau pemetaan resmi. Ya gitu, pakai GPS sih. Karena GPS bisa langsung mark lokasi kita di mana. Terus titik pertama, kedua, ketiga, ntar langsung diekspor, udah gampang buat analisis datanya. Gitu, pakai GPS. Jadi misalnya kalau manual itu gak boleh ya, harus pakai GPS. Nah, manual itu case tertentu. Misalkan GPS-nya mati nih kebetulan banget GPS-nya mati, HP mati, nggak bisa GPS dari HP, terus masih pemetaan gitu loh. Ke camp juga jauh gitu, misalkan gitu. Ya udah kita pakai manual. Cuman kalau manual itu sebenarnya butuh effort yang tinggi banget kan. Buat tentuin satu lokasi aja effortnya tinggi banget gitu. Biasanya jarang sih kalau manual. Tapi itu adalah hal yang harus dikuasai dulu oleh kita sebelum pakai teknologi gitu. Terima kasih ya. Oke. Nih, ada lagi nggak nih yang mau nanya nih? Barangkali belum ini ada yang belum jelas gitu, boleh tanyakan lah. Sejauh ini belum ada lagi nih yang nanya nih. Panji gimana Ji? Tadi lu private ke gua katanya mau ada yang tanyain Ji. Ji, jadi nggak Ji? Nanya Ji. Ya aja Yud, Panji katanya mau PC. Yo boleh dah Rich, yuk udah daripada nggak ada dah, boleh dah nggak apa-apa. Sikat Rich. Ini dong Yud, jelasin dong Yud.
kan ini di lapangan nih. Nah, sebenarnya itu apa aja sih yang harus kita selesain di lapangan? Nah, misalkan kalau analisis batuan ntar bisa kita bawa ke lab gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling urgent nih yang diselesain di lapangan tuh apa aja kan? Kata lu kita nggak bisa balik 2 kali kan ke lapangan. Oke. Jadi kalau tujuannya kita bicara pemetaan geologi umum ya, pemetaan geologi biasa. Yang harus diselesaikan di lapangan yang pasti fitur-fitur di singkapan yang nggak bisa kita bawa balik. Biasanya kita cari benar-benar cari tuh fitur apa yang ada di lapangan yang nggak bisa kita bawa balik gitu loh. Nah, caranya bisa pakai foto, misalkan di foto, kemudian dicoret-coret di fotonya. Itu cara yang tadi atau di sketsa kalau gambarnya representatif di sketsain gitu. Kemudian ini saran gue yang terbaik adalah kalau bisa deskripsi batuan pun di lapangan gitu loh. Seluruh deskripsi batuan di lapangan, baik dari sampel hand specimen-nya itu di deskripsi lapangan maupun struktur sedimen yang nggak bisa kita bawa balik gitu. Itu make sure kalau ada struktur sedimen yang gede, misalkan ada slump, ada credit bedding, itu harus dicatat, harus banget dicatat di lapangan gitu. Struktur sedimen seperti itu. Karena dia nggak bisa kita bawa balik gitu loh. Kalau hand specimen paling bawa sampel batuan kecil kan gitu. Saran gue adalah semuanya dilakukan di lapangan kalau bisa. Gitu, semua analisis di lapangan. Makroskopis, makroskopis. Nah, struktur juga itu harus jelas di lapangan karena kita gimana ngukur struktur di bawah gitu loh. Ngukur bidang sesar ataupun ngukur silicon sites itu harus banget di lapangan. Gitu. Kalau pemetaan geologi umum itu aja sih sebenarnya. Dari litologi, kemudian dari struktur geologi, itu aja. Ya, Rich, gimana Rich? Mumpung masih ada Yuda nih. Tapi kalau tujuan pemetaannya lain, itu question dari pemetaannya itu harus dijawab di lapangan, gitu loh. Misalkan tujuan pemetaan gue adalah untuk untuk mencari manifestasi deskripsi cari manifestasi panas bumi misalkan, kemudian deskripsi manifestasi, ya udah fitur-fitur manifestasinya harus dicatat di lapangan seperti alterasi dan lain sebagainya. Itu harus banget diidentifikasi di lapangan sebisa mungkin. Gitu. Jadi ya gitu sih, tujuan ke lapangannya apa, sebisa mungkin dijawab tujuannya itu di lapangan kalau bisa gitu. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau udah balik itu udah dia cuman ini inventarisasi data aja kalau udah balik itu gitu loh, input data dan sebagainya. Gitu teman-teman. Rich, gimana Rich? Aman. Mantap Yud. Aman nih, serius. Lu nggak mau nanya lagi nih? Nih yang lain nggak ada lagi nih yang mau nanya lagi nih. Bung Yuda masih ada di sini nih. Oh iya Yud, itu BTW PPT-nya boleh di-share nggak sih Yud buat kita belajar lah. Apalagi yang itu boleh ya? Boleh, sip. Oke, ntar ke Amri mungkin ya. Ya. Nih Ri, gimana Ri? Ya ntar boleh di-share, kita share ke grup. Ini belum kayaknya udah pada puas nih mungkin ya. Paling ntar kalau ada apa-apa Sabi ya dia ntar di PC mungkin anak-anak yang mau nanya-nanyain lah. Boleh. Sabi ntar ke Yuda aja langsung. Kalau yang nggak punya kontaknya bisa lah ke anak-anak lapangan atau barangkali Karit dan Amri. Nih Ri, gimana Ri, mau foto bareng dulu atau gimana Ri? Boleh nih kalau gak ada yang mau nanya lagi. Kita sudahkan saja. Nanti udah aja ya berarti ya. Mungkin ya thank you banget Yud ya dari gue pribadi dan dari SM Yagi, terus dari Mas Agi juga. Thank you banget udah nyempetin untuk ngasih materi untuk ngasih materi lapangan ke kita semua walaupun lagi pandemi kayak gini. Semoga ya membekas lah pada kita semua gitu. Ntar kalau ada apa paling gue dan yang lainnya paling nanya-nanya ke lu lah. Siap. Gitu aja sih. Ri, gimana mau foto dulu Ri?